Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa da'wa ilallahi ta'ala da'watun ila makarimil akhlaq. Dakwah ilallah, dakwah Islamiyah ini adalah dakwah yang mengajak kepada makarimil akhlak. Dakwah mengajak kepada makarimul akhlak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innama bu'ithu liutammima makarimil akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang namanya akhlak itu meliputi 3 perkara. Yang pertama akhlak ma'allah, akhlak ma'an Nabi SAW, akhlak ma'an nas. Yaitu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap Nabi SAW, dan juga akhlak terhadap umat manusia secara umum. Kemudian beliau menyebutkan wa mahasinil a'mal, dan dakwah ilallah itu adalah dakwah yang mengajak kepada mahasinil a'mal, amalan-amalan yang baik, yang bagus. Wa hifdzil huquq, mengajak untuk menjaga hak-hak umat manusia. Wa iqamatil adl, menegakkan keadilan bainan nasi bi i'ta'i kulli dhi haqqin haqqahu wa tanzilihi minal manazil fi mastahaqqahu. Yaitu dengan cara apa? Menegakkan keadilan di antara umat manusia. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan setiap orang yang memiliki hak berupa haknya. Jadi dakwah ilallahi subhanahu wa ta'ala adalah dakwah yang mengajak kepada penegakan keadilan di tengah-tengah umat manusia. Bagaimana dengan cara menegakkan keadilannya? Bi'ata'i kulli dhi haqqin haqqahu, dengan cara memberikan setiap orang yang berhak mendapatkan haknya tadi jatahnya masing-masing. Wa tanzilihi minal manazil fi mastahaqqahu, serta memposisikannya pada posisi yang dia berhak untuk mendapatkannya. Wa bidzalika yatahaqqaq al-ikha wal mawaddah, sehingga dengan yang demikian itulah terrealisasikan al-ikha. Ikha itu ukhuwah, persaudaraan, wal mawaddah bainal mu'minin, serta kasih sayang, kecintaan sesama kaum mukminin. Wa yastatibbu al-amnu tam, serta akan terhasilkan padanya keamanan yang sempurna. Wan nizam al-kamil, undang-undang yang sempurna. Dakhila itari syari'atillahi subhanahu wa ta'ala, di dalam ruang lingkup syariat Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala ini. Makna di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini meliputi ruang lingkup umum, ya, meliputi janibil akhlak, muamalah, siyasah, dan juga akidah. Lihat kata beliau, an-nizam al-kamil, namanya nizam, undang-undang, peraturan yang sempurna di dalam ruang lingkup syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini tadi. Meliputi peraturan dari sisi muamalah, peraturan dari sisi adat istiadat, peraturan dari sisi kepemerintahan sekalipun. Wa tatmahillu kullul akhlaqi as-safilati wal a'mal as-sayyi'ah wan nuzum al-jahiliyah al-mustamadda minal qawanin al-wad'iyyah wal aqaid al-batilah. Kata beliau, wa tatmahil, akan binasa, akan hilang segala akhlak-akhlak rendahan dan perbuatan-perbuatan yang buruk, serta aturan-aturan jahiliyah yang bersandar dari undang-undang buatan manusia. Al-qawanin al-wad'iyah, itu undang-undang buatan. Wal aqaid al-batilah, dan keyakinan-keyakinan yang batil. Intinya, kalau seseorang betul-betul mengajak dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya dan dampaknya pasti
akan terbentuk apa? Terbentuk keamanan yang sempurna, terbentuk peraturan undang-undang yang sempurna sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, seluruh aturan undang-undang yang batil, undang-undang jahiliyah, akhlak-akhlak yang buruk, semuanya akan hancur. Sebab munculnya undang-undang ya, undang-undang batil ya, atau istilahnya al-qawanin al-wad'iyah, undang-undang buatan manusia. Itu sebabnya apa? Dikarenakan kurangnya dakwah. Sehingga bisa disimpulkan di sini, intinya akan terbentuknya, kata beliau ya, bisa terbentuknya undang-undang yang kamil tadi ya, yang sesuai dengan dakhil itor syariatillah subhanahu wa ta'ala, yang berada dalam ruang lingkup syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketentuannya apa? Diawali, yaitu diawali dakwah dulu kan. Beliau menyebutkan dakwah mengajak kepada akhlak, mengajak kepada amalan-amalan yang bagus, perbuatan yang bagus, menjaga hak, menegakkan keadilan. Kemudian setelah terbentuk dakwah ini tadi bagus, baik, terbentuklah apa? Ukhuwah, kecintaan sesama kaum mukminin, sehingga mendapatkan keamanan. Kemudian barulah muncul apa? Undang-undang yang baik, peraturan yang baik, yang sempurna, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan hancur sendiri undang-undang buatan manusia tadi. Disinilah beda dakwah Ahlussunnah ya, dakwatul haq, dakwah Islamiyah dengan dakwah Ikhwanul Muslimin. Mereka apa? Mereka mengajak buat undang-undang dulu ya kan. Lihat Syekh Ibnu Utsaimin, dari awal beliau menyebutkan dalam dakwah, pertama masalah tauhid disebutkan sama beliau kan, kemudian rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, kemudian baru beliau bahas masalah akhlak. Nanti kata beliau akan terbentuk kalau sudah bagus semuanya, wa tatmahillu kullul akhlaqis safila wal a'mal as-sayyi'ah, akan hilang binasa seluruh akhlak-akhlak rendahan, perbuatan-perbuatan yang buruk, bahkan nuzum al-jahiliyah, undang-undang jahiliyah, aturan-aturan jahiliyah al-mustamad minal qawanin al-wad'iyah, yang diambil, yang bersandar kepada undang-undang buatan manusia, itu semua akan binasa. Wa yudhillu kullaman qamu biha wa da'u ilaiha. Sehingga apa? Undang-undang yang sempurna ini tadi akan merendahkan segala sesuatu orang-orang yang mengajak kepada undang-undang wad'iyah tadi, yang menyeru kepada undang-undang wad'iyah. Wa aradu sadda ibadillahi an sabili ilaiha, serta akan apa? Atau wa yazillu, mungkin kalau dibaca wa yazillu, kullu itu fa'il ya. Wa yazillu kullu man qamu biha wa da'u ilaiha, serta akan hina setiap orang yang merealisasikan, menjalankan undang-undang tadi dan mengajak kepada undang-undang tadi. Wa aradu sadda ibadillahi an sabilihi ilaiha, serta mereka serta orang-orang yang ingin memalingkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari jalan Allah Subhanahu wa taala kepada menuju apa? Menuju jalan al-qawanin al-wad'iyah tadi. Wa min ajli hadhil umur wad'afiha, dikarenakan perkara-perkara inilah, wa ad'afiha minal masalih wa dar'il mafasid, sara lid-da'wa ila Allah ta'ala maqamun azimun fil Islam. Dikarenakan perkara-perkara ini dan yang berlipat-lipat dari perkara-perkara ini berupa kemaslahatan ya, dan menolak mafsadat, sehingga dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala ini tadi berada pada posisi yang maqamun azim fil Islam, berada pada posisi yang sangat agung dalam Islam. Wa saral qaimun biha warithina lirrusulil kiram fi dzalik, sehingga orang-orang yang tegak mendakwakan dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala ini, mereka termasuk orang-orang yang warithin, mewarisi dakwanya para nabi, para rasul. Wa ja'at fil amri biha wa bayanu fadliha nususul kitab wa sunnah. Sungguh telah datang perintah akan dakwah tersebut dan penjelasan tentang keutamaannya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Maknanya telah datang nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan, yang memerintahkan tentang hal tersebut dan menjelaskan tentang keutamaan berdakwah tadi. Qala Allah Ta'ala li nabihi sallallahu alaihi wasallam,
likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasiku. Setiap umat kami jadikan dia mansakan. Mansakan itu id. Likulli ummatin ja'alna mansakan ay idan. Alladzina yadhbahun fihi dzabaihum. Itu id yang mereka biasa menyembelih sembelihan mereka. Hum nasiku, yang mereka menyembelih beribadah pada hari tersebut. Fala yunazi'unnaka fil amri. Maka janganlah mereka munaza'ah engkau ya Muhammad pada perkara tersebut. Munaza'ah, menentang. Ya. Wad'u ila rabbik innaka la'ala hudam mustaqim. Ajaklah menuju jalan Rabbmu, sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas petunjuk yang lurus. Pertanyaan. Fala yunazi'unna. Itu nun taukid. Yunazi'unna. Mu'rab atau mabni? Kenapa mu'rab? Ada waw? Waw sukun. Apa tandanya waw sukun? Dhammah. Fala yunazi'unna. Itu takdirnya sebelum kemasukan nun itu. Nun apa itu namanya? Nun? Nun niswah. Maafi, nun niswah. Apa? Nun apa itu? Hah? Nunnya nun taukid. Nah, itu nun taukid mubasyarah atau ghairu mubasyarah? Ghairu mubasyarah. Apa yang mahdzuf? Wow. Takdirnya yunazi'una. Ya. Benar Nasin? Nah, benar. Ya. Benar enggak? Nasin? Hah? Ya, enggak perlu diragukan lagi sebenarnya. Di situ kalau dia mubasyirah, pasti dia mabni kan? Mabni ala lafah. Fathah kan? Fathah. Nah, ini marfu. Mu'rab. Berarti dia ghairu mubasyirah. Ya. Takdirnya sebelum kemasukan nun yunazi'una. Ya enggak? Kemudian kemasukan nun taukid. Wa qala ta'ala wala yasuddunaka. Sama takdir. Wala yasuddunaka. Gitu loh. Wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da id unzilat ilaika wad'u ila rabbik wala takunanna minal musyrikin. Jangan sampai mereka menghalangi engkau dari ayat-ayat Allah SWT setelah diturunkan kepada engkau ya Muhammad. Ajaklah mereka menuju jalan Rabbmu dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang musyrikin. Wala takunanna. Nunnya mabni ya. Takunanna mabni. Wala takunanna minal musyrikin. Nun di situ mabni. Ini dua ayat menunjukkan apa? Keutamaan dakwah. Dari sisi mana? Bahwasanya dakwah tersebut adalah tugasnya para nabi dan rasul. Sehingga seseorang ketika dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dakwah mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, posisinya dia berposisi atau berprofesi sebagaimana profesinya para nabi dan rasul. Tugas besar ya ikhwan dakwah itu tadi. Jadi bukan jangan jadi kaleng-kaleng. Ya. Kalau antum itu pun kalau antum pengen menjadi duat yang berposisi mewarisi posisi para nabi dan para rasul, mewariskan ilmu ini tadi, antum harus berilmu. Namun kalau enggak, antum akan mewarisi warisan du'atul dhalal yang sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, du'at ila abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhum fiha. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar.